angka inflasi yang sangat tinggi, relatif sangat tinggi bahkan di Asia. Jika dibandingkan dengan angka inflasi secara nasional yang hanya berkisar di angka 2,96%, angka inflasi medis Indonesia itu berada di kisaran 17,9% pada tahun 2025. Itu kan yang mau kita lihat. Atau apakah asuransi terpengaruh dengan inflasi medis ini? Gitu. Baru kita lihat lagi, siapa sih ekosistem di asuransi kesehatan itu? Tadi ada rumah sakit, ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ada BPJS, ada juga TPA, third party administrator yang membantu asuransi berhubungan dengan rumah sakit, ya kan? Ada juga regulator. Apakah semuanya itu memberikan kontribusi terhadap nantinya penurunan inflasi medis kalau semuanya kolaborasi bareng? Nah itu ngelihatnya Mas. Be a partner to your doctor. Ngobrol gitu. Bukannya kami perusahaan asuransi nggak mau bayar klaim ya, tapi banyak juga klaim-klaim yang dibayarkan itu justru berbahaya untuk pasien. Nah itu faktor-faktor itulah yang membuat juga tingginya biaya klaim. Untuk bisa sampai kepada suatu kesimpulan dan melakukan suatu tindakan tentu perlu data. Nah, dengan adanya aturan yang sekarang kita mungkin bisa mengumpulkan data dan mulai bisa menganalisa. Mungkin juga tingkat severity dari kesalahannya tidak segitu besar. Ada yang memang pengobatannya itu nice to have, good to have, atau have to have gitu. Nah, itu kan dinilai lagi gitu ya. Halo Sobat Investor Trust, kembali dalam program Konvergensi. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang terkait dengan industri kesehatan dan industri asuransi sekaligus. Jadi kita punya podcast hari ini bertema inflasi medis dan kesehatan dalam industri asuransi jiwa, khususnya asuransi kesehatan di Indonesia. Mengapa ini menjadi layak kita bahas, dan pada dasarnya kita pernah membahas ini dan menjadikan tema ini sebagai sebuah bagian seminar berseri di beberapa kota, karena inflasi medis di Indonesia tergolong sebagai angka inflasi yang sangat tinggi, relatif sangat tinggi bahkan di Asia. Jika dibandingkan dengan angka inflasi secara nasional yang hanya berkisar di angka 2,96%, angka inflasi medis Indonesia itu berada di kisaran 17,9% pada tahun 2025, sangat tinggi. Untuk membahas ini kita akan mengundang Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Ibu Emira Upangat, telah hadir bersama kami. Selamat siang Ibu Emira. Sedikit profil mengenai Dr. Emira Upangat. Dr. Emira Upangat resmi bergabung di AAJI pada akhir November 2025 lalu sebagai Direktur Eksekutif. Seperti yang sempat disampaikan sebelumnya, Dr. Emira Upangat pada dasarnya memang seorang dokter yang membuka praktik bersama sejumlah koleganya di Yayasan Orang Tua Peduli. Sejumlah gelar, ini terlalu banyak jika kita bacakan. Certified Financial Planner ya dok ya, lalu hingga UND dari Life Office Management Association atau LOMA, dan karir Dr. Emira itu dimulai pada tahun 96 sebagai spesialis asuransi jiwa dan kesehatan di sejumlah perusahaan asuransi besar, baik itu joint venture maupun asuransi domestik. Dan keahliannya ini juga sangat menarik. Beliau memiliki keahlian di bidang underwriting, claim, dan employee benefit, dan sepanjang karirnya memimpin berbagai bidang termasuk teknis operasional, manajemen proyek, transformasi dan otomatisasi, hingga pembentukan unit syariah. Dengan sejumlah latar belakang keahliannya, kita bisa memahami beliau punya posisi yang sangat strategis di AAJI dan punya latar belakang yang juga ikut mendukung. Dan tidak salah jika kita akan mengajak diskusi mengenai
asuransi kesehatan berkisar pada inflasi medis yang tinggi serta potensi fraud dan overtreatment di industri asuransi jiwa. Dokter Mira, kalau boleh saya panggil Dokter Mira ya. Boleh. Jadi kebiasaan ya kita Iya. ketemu saya manggilnya dokter gitu ya, dan Sebenarnya Mas, boleh ya Mas? oh ya, saya masih muda. Masih muda banget. Baik, Dokter Mira, mungkin pasti ini menjadi perhatian industri juga, dan kita pernah beberapa kali diskusi ya, Ya. mengenai inflasi medis yang memberatkan konsumen, memberatkan asuransi, nantinya memberatkan APBN jika BPJS pun ikut terus terpapar oleh besaran biaya medis yang terus membengkak. Menurut Dokter Mira, seberapa mungkin bisa dikatakan genting tingkat inflasi medis Indonesia 17,9% di tahun 2025, dan Mercer Marsh Benefit memprediksi sedikit turun tapi masih 17,8 di tahun ini. Gimana, Dok? Oke, selamat pagi. Semangat pagi, Kalau Dok. kita selamat pagi. Siap, benar-benar selamat asuransi pagi ya. Terus, ya. Jadi Mas Fajar, mungkin kita harus sama-sama satu pandangan dulu, Oke. ya. Inflasi medis, angka, Ya. gitu ya kan. Orang tuh semua takut gitu sama angka. Atau mungkin jadi malah nggak peduli dengan angka Iya, gitu ya. atau malah nggak peduli sama angka. Kalau kita di asuransi itu ngelihatnya ada apa di balik angka. Oke. Nah, apa yang membuat angka itu jadi gitu, ya kan? Hmm. Kalau inflasi medis aja di seluruh dunia juga terjadi inflasi medis, Betul. ya kan? Nah, kalau di asuransi salah satu faktor yang membentuk inflasi medis itu adalah BBM, bunga, Oke. biaya, Ya. mortalita atau morbidita. Oke. Jadi ada angka kesakitan atau angka kematian. Ya. Nah, klaimnya kesehatan itu biasanya sama dengan morbidita, kesakitan, Oke. ya kan? Apa nih yang menyebabkan angka kesakitan menjadi tinggi? Kalau orang sakit itu dia ngapain sih? Pasti dia ke dokter, Ya. ke rumah sakit. Kalau enggak barangkali sebelum gitu tolak angin dulu deh, gitu ya kan. Terus kalau dia udah masuk rumah sakit, dia ngelihat gue punya asuransi apa enggak sih gitu, ya kan. Nah, itulah hubungannya langsung dengan asuransi. Jadi apakah asuransi mempunyai kontribusi terhadap inflasi medis ini? Itu kan yang mau kita lihat. Atau apakah asuransi terpengaruh dengan inflasi medis ini? Gitu. Baru kita lihat lagi, siapa sih ekosistem di asuransi kesehatan itu? Tadi ada rumah sakit, ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ada BPJS, ada juga TPA, third party administrator yang membantu asuransi berhubungan dengan rumah sakit, ya kan? Ada juga regulator. Apakah semuanya itu memberikan kontribusi terhadap nantinya penurunan inflasi medis kalau semuanya kolaborasi bareng? Nah, itu ngelihatnya Mas, gitu kalau dari kita. Lantas, kalau misalnya dari sebuah ekosistem tadi disebutkan oleh Dokter Mira, saya sendiri menganggap ekosistem ini telah berbuat sesuatu, regulator telah berbuat sesuatu. Dia mengeluarkan POJK nomor 36 ya, awal tahun ini, dan akan berlaku Maret tahun ini juga, bahwa ada co-payment atau ada pembagian risiko, tidak cuma perusahaan asuransi tapi juga nasabah, dia akan mengeluarkan biaya juga jika ada klausul-klausul tertentu terkait pembiayaan kesehatan. Itu satu. Lalu yang kedua, sudah ada medical advisory board. Lalu ada koordinasi yang cukup baik antara Perdokjasi, AAJI, lalu ID, juga Kemenkes. Apakah ini bisa menekan inflasi medis yang mungkin nanti akan yang dikhawatirkan memberatkan industri asuransi? Oke. Kalau kita lihat dulu apa kira-kira yang bisa menurunkan inflasi medis ini. Kalau dari asuransi yang bisa kami kontrol adalah cost containment. Cost containment itu mengendalikan biaya. Apa yang dilihat? Fraud, waste, sama abuse.
Abuse itu Nah. over treatment masuk? Kalau yes. Oke. Jadi kalau fraud itu apa yang bisa dilakukan? Berarti kita perlu bantuan dari tim-tim yang bergerak di bidang hukum. Oke. Jadi hukumnya pun harus bantu kita untuk mengendalikan ini. Kalau terbukti fraud, ya kan? Waste itu kadang-kadang banyaknya terjadi dari segi pelaksana. Jadi apakah ada yang salah hitung gitu ya. Nah, itu waste. Tapi kalau abuse itu benar-benar apakah ada over treatment, apakah ada misuse, apakah ada alat medis yang dilakukan pemeriksaannya tidak sesuai dengan yang diharuskan, sesuai dengan clinical pathway-nya. Jadi kita harus nilai lagi satu-satu. Nah, dengan konsekuensinya, misalnya kita lihat kalau di Cina ya Mas ya, yang udah maju dan sudah kontrol banget. Rumah sakit misalnya melakukan fraud, ketahuan fraud ya, itu langsung ditutup rumah sakitnya. Cabut izin. Cabut izin. Dokternya cabut izin. Gitu. Nah, kita mau mengendalikannya seberapa nih gitu ya kan. Nah, harus ada bantuan dari segi sananya. Nah, kalau perkara waste, apakah perusahaan asuransi sudah melakukan mitigasi yang benar dalam hal operations-nya? Kalau misalnya dari segi abuse, bagaimana perusahaan asuransi bekerja sama dengan rumah sakit untuk mengontrol pemakaian alat medis yang berlebih, pemakaian misalnya obat yang terlalu banyak gitu. Nah, itulah yang dibantu diatur dengan POJK. Itulah yang dibantu dengan melihat bagaimana hubungan rumah sakit dengan perusahaan asuransi. Apakah kita bisa melihat clinical pathway-nya? Apakah obat-obatan yang diberikan itu sesuai dengan evidence-based medicine-nya gitu? Apakah ada misalnya satu contoh resep nih untuk anak 9 bulan sakitnya ISPA, batuk pilek gitu ya. Kasih obatnya antibiotikanya 3. Antiinflamasinya 2 gitu ya. Terus ada lagi dikasih obat anti TBC. Dikasih juga vitamin. Jadi satu anak kecil 9 bulan ini dengan sakit flu dikasih obat 9 macam. Yang pada dasarnya tidak dibutuhkan. Nah, kita membantu mengontrolnya bagaimana? Misalnya dari segi asuransi nggak mungkin nggak dibayar. Kalau itu misalnya reimbursement, pasien udah terlanjur membayar kan. Tapi kalau misalnya segi cashless kita pertanyakan kenapa diresepkan begitu, dokternya marah. Itu hak saya. Gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Kembali ke clinical pathway-nya, evidence-based medicine-nya. Diperlukan juga keberdayaan dari pasiennya, masyarakatnya. Berani bertanya ke dokternya. Does it make sense? Jangan asal terima diagnosanya A, B, dia lantas terima begitu aja ya. Perlu nggak dok gitu. Be a partner to your doctor. Ngobrol gitu. Bukannya kami perusahaan asuransi nggak mau bayar klaim ya, tapi banyak juga klaim-klaim yang dibayarkan itu justru berbahaya untuk pasien. Nah, itu faktor-faktor itulah yang membuat juga tingginya biaya klaim, yang merefleksikan juga tingginya biaya inflasi medis. Nah, itu kan sesuatu yang perusahaan asuransi nggak bisa kontrol. Tapi mungkin Kemenkes sama rumah sakitnya sama dokternya bisa mengontrol. Nah, gimana kita kerjasama? Jadi pengontrolan inflasi medis itu harus dilakukan bersamaan dalam ekosistem. Jadi Mas udah benar banget. Kita beruntung banget industri sudah punya POJK 36. Nah, yang mengatur satu, ada komunikasi digital antara provider dengan perusahaan asuransi. Artinya apa? Kita bisa lihat yang tadi, does it make sense? Kita bisa komunikasi, begini perlu ya dok, yang ini perlu apa enggak dok gitu ya. Yang kedua dikontrol juga oleh Dewan Pertimbangan Medis. Untuk kasus-kasus tertentu mungkin secara polis itu tidak di cover.
Ada misalnya tindakan robotik, Mhm. satu perusahaan cover satu robot, enggak. Iya. Nah, dengan adanya Dewan Pertimbangan Medis, para ahli dari kolegium-kolegium, dari profesi-profesi, misalnya perki gitu ya, jantung, ahli kulit gitu, kumpul dan ngobrol. Oh memang diperlukan, jadi asuransi memang harus cover. Atau mungkin yang ini tuh nggak harus, udah robotik kan, tapi sebetulnya nggak harus rawat inapnya itu jadi 10 hari. Oke. Dengan robotik, invasifnya lebih sedikit, bisa lah 5 hari gitu. Nah mengurangi biaya medis juga, mengurangi claims ratio juga. Artinya apa? Bisa menurunkan angka inflasi. Juga gitu. Nah ini menarik, inflasi ini kan kita masih masih berkutat ya, artinya pada bagaimana sih kita bisa menekan pengeluaran atau spending yang dikeluarkan pasien lebih besar gitu, hanya tadi karena abuse ya, karena beberapa hal yang atau bahkan fraud ya. Yes, Bang. Fraud. Tadi yang menarik ketika disampaikan case di Cina, rumah sakit bisa dicabut izinnya. Di sana juga dokter bahkan bisa nggak boleh praktik lagi gitu. Apakah Indonesia bisa mengarah ke sana atau cukup ada tindakan-tindakan yang tidak terlalu katakan terlalu represif terhadap praktisi medis? Tapi apakah pertanyaan juga berikutnya, apakah akan membuat mereka jera? Kira-kira apa yang bisa dilakukan dari ekosistem yang tadi terbentuk tadi? Silakan, Mbak. Untuk bisa sampai kepada suatu kesimpulan dan melakukan suatu tindakan tentu perlu data. Nah, dengan adanya aturan yang sekarang kita mungkin bisa mengumpulkan data dan mulai bisa menganalisa. Mungkin juga tingkat severity dari kesalahannya tidak segitu besar. Ada yang memang pengobatannya itu nice to have, good to have, atau have to have gitu. Nah, itu kan dinilai lagi gitu ya. Sekarang kayaknya kita belum bisa sampai kesimpulan harus menerapkan hukuman gitu. Barangkali mungkin awalnya dengan himbauan dulu, dengan ngobrol dulu, apa memang gini. Kalau dari perusahaan asuransi, kami itu sekarang sudah bisa memetakan. Jadi rumah sakit yang misalnya yang nakal, benar, yang agak nakal, yang nakal banget, gitu ya. Jadi perlakuannya juga berbeda. Misalnya nasabahnya, kalau mau di rumah sakit yang semuanya 3.500 rumah sakit, maka premi ibu bapak akan segini, lebih mahal, 10-15%. Tapi kalau nanti mau mengikuti rumah sakit yang sudah biasa, kita kerjasama, sudah bisa terkontrol, kita tahu waste dan abuse-nya rendah, fraud-nya nggak ada, itu dia bisa dapat harga diskon kliennya. Jadi lama-lama hukum alam akan berlaku. Bagusnya POJK 36 ini mengaturkan Coordination of Benefit, KAPJ. Dengan KAPJ itu, kalau seseorang memakai fasilitas BPJS, dia pergi ke rumah sakit rujukan, itu otomatis nanti biayanya lebih kecil. Jadi mungkin aja perusahaan asuransi ada yang membuat 2 macam produk. Kalau maunya ke semua rumah sakit tebar uyah gitu ya, pergi kemana aja, preminya segini. 200 misalnya. Tapi kalau kamu mau mengikuti pengobatan berjenjang, pergi ke referral hospital by the Kemenkes, then your premium gonna be lower gitu. Dia jadi ke tahap 1 dulu, apa namanya? Tahap 2, tahap 2 primer. Tapi sekarang kan Pak BGS sudah bilang kalau memang emergency atau dibutuhkan tidak harus mengikuti begitu, langsung bisa ke referral. UGD dulu tapi? Ya, UGD atau ke puskesmas dinilai secara khusus, secara pasti, dibikinkan referensi, bisa langsung gitu. Nah, jadi POJK ini akan sangat membantu perusahaan asuransi untuk kami mendiversifikasi produk. Yang menarik menjadi isu yang selalu disampaikan oleh industri soal fraud dan overtreatment. Seberapa besar sih dari pengamatan Dr. Mira, fraud dan overtreatment itu
berkontribusi dalam inflasi medis itu tadi. Ya. Kalau inflasi medis karena investasi sebuah perusahaan alatnya menjadi lebih canggih tapi jadi lebih mahal, mungkin ya masih bisa di-accept sedikit lah. Tapi yang overtreatment dan fraud ini nggak bisa diterima dong ya? Iya. Seberapa besar dia berkontribusi selama ini sampai inflasi medis kita jadi 17,9%? Oke. 2 bulan yang lalu kita ada International Conference for Fraud di Jogja, yang mengadakan BPJS Kesehatan. Di sana kami dari hampir seluruh dunia datang, ada yang dari online juga ya, kita bertukar. Makanya saya bisa bilang di Cina gimana, di mana. Nah, di Indonesia itu kontribusi terhadap fraud dan abuse itu sekitar 5% dari data BPJS. Jadi bayangkan kalau kita bisa menekan 3%, 14%, it's gonna be fantastic. 5% terhadap inflasi medis. 5% fraud dari semua claims yang masuk, itu 5%-nya 5%-nya adalah fraud dan atau overtreatment. Iya. Itu BPJS ya? Iya. Kalau yang di luar BPJS? Kalau di luar BPJS, this is my personal opinion ya. Tidak bergantung sama perusahaan manapun karena AJI belum pernah melakukan survei ini secara langsung. Itu saya pernah menurunkan fraud 3%. Di salah satu perusahaan yang pernah. Salah satu perusahaan yang pernah Ibu. Jadi operations expense waktu itu ada di 12%, dengan mengendalikan fraud and waste kita bisa turunkan jadi 9%. Wow. Dan apa yang dilakukan saat itu? Saat itu kita punya internal claims team yang punya dokter persis seperti apa yang ada di POJK sekarang. Punya internal claims team, kita melakukan diskusi secara berkala dengan TPA-nya untuk memastikan analisanya benar. Kita melakukan sosialisasi yang banyak untuk nasabah terhadap tentang patient safety, rationalization use of drugs, rationalization use of antibiotics, be a partner to your doctor, berani nasabah kita untuk bertanya gitu. Dan lagi itu terakhir, kita memberikan tim sales kita pilihan produk. Kalau Anda mau ke rumah sakit yang cuma 100 ini, preminya akan lebih rendah. Nah, itu persis sama sekarang yang sedang akan kita lakukan di tanggal 22 Maret. Lewat POJK. Lewat POJK 36. Ya. Kira-kira ini mungkin persepsi juga ya. Seberapa optimis Dr. Mira dengan adanya sejumlah pendukung dalam ekosistem tadi industri asuransi kesehatan bisa menekan inflasi medis dalam waktu 1 tahun. Katakan saya beranggapan kita sudah keluarin atau regulator sudah mengeluarkan aturannya itu awal Maret. Tahun ya, dan berlaku Maret. Kita masih punya waktu 3 kuartal ya. Cukup nih kelihatannya waktu yang ada nih sisa sampai Desember 2026 untuk membuktikan bahwa sistem ini bekerja. Menurut Dr. Mira gimana? Kita harus sama-sama menyadari bahwa perusahaan-perusahaan itu punya maturity model yang berbeda-beda. Ada yang satu sudah advance sekali dengan teknologinya, dia bisa kontrol yang tadi cepet gitu, lihat clinical pathway-nya mana yang benar. Ada yang anggota kita yang belum ke sana, ya kan? Jadi secara industri itu rasanya setahun terlalu optimis, mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun. Terus kita juga harus menyadari bahwa health insurance itu ada yang individual tuh ada yang international products, ya kan. Terus ada juga yang employee benefits. Nah, yang employee benefits ini untuk sosialisasi dan edukasinya perlu waktu lama, Mas. Karena sekarang mereka kan biasanya kebiasaan nih ya saat perusahaan bayar BPJS juga 5%, terus bayar asuransi juga. Nah, bagaimana menyelaraskan ini sampai menerima pegawainya bahwa pakailah BPJS-nya, ini untuk top up-nya. Nah, itu kan akan mengurangi banyak biaya. Itu perlu waktu sih, Mas. Belum lagi ya itu
rumah sakit dan ekosistem penunjang seperti misalnya perusahaan farma, distributor, ya kan, itu bagaimana mereka bereaksi terhadap ini, itu kan perlu kita pelajari juga ya. Rantai distribusi itu apakah terpengaruh gitu dengan adanya dokter yang mau dipantau lah kasarnya gitu clinical pathway-nya gitu. Tapi kan sekarang fasilitas atau katakan rumah sakit, klinik, ya mereka juga nggak bisa menghindar dengan persyaratan-persyaratan tadi kan. Kalau mereka mau tetap menerima pasien dengan jaminan asuransi atau BPJS, kan nggak bisa menolak pemantauan itu. Setuju banget. Tapi ada resistensi. Gini, kita lihat ke aturan dulu ya, roadmap Kemenkes 2023 sampai 2025. Nah, itu ada satu pilar pembiayaan. Judulnya pembiayaan itu dilakukan oleh berbagai pihak. Ya. Sekarang, posisi sekarang, pembiayaan industri fasilitas kesehatan provider itu dilakukan 80%, 60-80% oleh jaminan kesehatan. Asuransi. Apakah itu asuransi? No, jaminan kesehatan bisa BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan atau kecelakaan ya. Terus asuransi swasta, asuransi komersial, dan yang ketiga self insured, misalnya PN Gas. Dia punya hubungan langsung dengan rumah sakit tertentu gitu ya kan, dia jaminkan langsung. Jadi memang nantinya nggak ada pilihan kalau memang rumah sakit mau mengandalkan atau mau bergantung dengan pembiayaan oleh pihak ketiga, harus sama-sama kita duduk dan mengevaluasi. Dan minggu depan tanggal 30 AJI bersama dengan ARSI itu kita akan ada workshop dan membahas ini, yang terbaik bagaimana. ARSI tadinya belum bergerak cepat karena memang formulasi berapa biaya yang ditanggung, berapa BPJS-nya, berapa top up-nya, terus coordination of benefits-nya bagaimana, terus KAPJ-nya juga belum jelas. Nah, sekarang kita semua udah jelas, kita bisa sama-sama bergerak. Sudah ada kesepakatan begitu? Kesepakatan langsung itu saya belum lihat, cuman kita menuju ke sana. Tanggal 30 lah insya Allah. Setidaknya kesepahaman dulu. Jadi asuransi begini, ini begini. Tapi kita dengan rumah sakit Kemenkes yang 7 rujukan itu sudah. Kita sudah punya draft perjanjian kerjasama dan sudah kita sebarkan ke teman-teman di perusahaan untuk sama-sama dijalankan. Sebelum kita membahas lebih luas lagi soal inflasi medis lalu kaitannya dengan industri, yang menarik tadi disampaikan juga oleh Dr. Mira, ada satu case tertentu, seorang anak didiagnosa A tapi obatnya sampai harus 5 atau 6 jenis yang harus 9 jenis yang harus dikonsumsi. Mungkin perlu juga disampaikan juga kepada masyarakat ya, bahwa overtreatment itu bukan cuma merugikan industri asuransi yang menjadi penanggung mereka, tapi juga punya dampak yang begitu besar terhadap kesehatan mereka gitu ya dok ya. Benar. Jadi, kesadaran publik sendiri untuk memahami overtreatment itu bukan sekedar merugikan secara finansial, tapi kesehatan gitu ya. Itu sudah cukup bagus nggak? Belum. Literasi untuk itu yang harus kita tingkatkan. Patient safety. Indonesia tuh mendapat bantuan dari WHO sebetulnya untuk patient safety, kampanye patient safety. Tapi mungkin harus lebih ngegas ya. Karena kan gimana itu Mas, kalau kita membuat suatu keputusan itu kan 2 faktornya. Satu adanya interest, yang satu adanya power. Nah, interest barangkali masih disperse ya, masih terpisah-pisah. Nah, ini yang harus kita bareng-bareng. Ini untuk interest bersama loh. Yang power, regulatornya gimana mendukung kita. Nah, jadi kita harus bergerak ke arah sana sih bareng-bareng. Nah, itu yang sedang diusahakan oleh asosiasi. Tingkat literasinya masih belum terlalu baik ya, publik ya. Jadi
ya masih banyak juga ketika mereka menerima diagnosa tertentu yang mereka menganggap itu yang terbaik buat mereka gitu, walaupun impact-nya ternyata nggak bagus. Gitu. Ya. Nah itu literasi ini dengan otoritas, dengan regulator sudah ada hal yang disiapkan untuk ke depan? Sebetulnya Kemenkes sudah punya Satgas Patient Safety. Nah mungkin penerimaan dari kami, asosiasi atau siapa atau bagian lain ya yang ada interestnya itu yang harus lebih ditumbuhkan. Sama pers dong. Oh iya dong, pers juga dong. Kita pernah membuat semacam diskusi sampai ke 4 kota. Oke, karena kita juga pernah mendapatkan masukan bahwa ya itu tadi bukan sekedar membahayakan secara finansial, tapi juga kesehatan. Gitu. Iya, jangka panjangnya tuh kita kan nggak ngerti ya. Kalau minum obat berlebihan, mungkin ibunya merasa, aduh hebat banget saya ke dokter itu, anak saya tidurnya pulas, nggak bangun-bangun, karena kebanyakan obat. Dulu kan pernah dibahas juga dok, antibiotik aja itu bisa membuat beberapa apa istilahnya kalau di medis ya? Resisten dan sampai akhirnya kekebalan sehingga dia nggak bisa diobati sama sekali gitu ya dok ya? Iya. Nah ini yang harus dipahami oleh publik. Jadi jangan lantas kita bicara inflasi medis, tapi juga kita bicara bagaimana impact obat yang berlebih itu terhadap tubuh ya. Kadang-kadang itu kan orang memberikan itu kan tergantung yang menerima. Nah, yang menerima itu harus cerdik. Jadi gimana jadi pasien yang cerdik? Mungkin itu harus jadi kampanye kita ya. Itu second opinion. Kapan kita harus mencari second opinion? Nah, mungkin perlu juga dok disampaikan ke para sobat investor trust. Apa yang harus dilakukan ketika mereka berhadapan dengan praktisi medis? Mereka harus punya kesadaran apa? Pertama-tama, informasi itu udah sangat banyak. Kadang-kadang informasi itu yang menakutkan. Tapi paling enggak dengan membaca kita jadi tahu. Yang kedua, itu biasakan untuk bertanya. Bukan menyerang, tapi bertanya. Dok ini begini. Kritis. Ada efek sampingnya enggak ya? Kalau saya biasanya tuh 5W 1H. Sama kayak jurnalisme itu. Sama ya? Sama. Iya. Apa itu tadi? What apa ya dok saya ini? Why? Kenapa ya dok kira-kiranya? Nanti dia akan balik lagi loh. Menurut kamu kira-kiranya apa? Kamu makan apa gitu kan? Kopinya berapa kali sehari gitu? Gulanya berapa banyak? Nah itu akhirnya dengan adanya dialog membuat kesadaran dan membangun komunikasi dengan dokter tuh penting banget. Karena ya nggak ada yang sempurna ya di dunia ini gitu. Dan kalau misalnya dokternya nggak mau diajak ngobrol, then he or she is not the right person for you. You better go and find another one gitu. Banyak pilihan kok ya. Iya. Gitu. Nah ini menarik juga nih kalau kita bicara angka lagi nih. Mungkin agak gatal juga kalau kita lihat angka. Tapi ini menarik. Mungkin Mas Acung boleh ditayangkan klaim asuransi kesehatan di ini dari sumbernya dari AAJI. Kita lihat total klaim kesehatan Januari September 2023 masih 15,24, lalu 2024 naik tinggi. Yang menarik 2025 sedikit turun gitu ya. Nah ini dok boleh ini impact dari apa bisa sedikit turun gitu, sementara angka inflasi medis di tahun lalu masih relatif tinggi. Dia masih 19,35. Mungkin ya berbagai macam cara yang dilakukan oleh perusahaan juga untuk mengontrol tingginya klaim. Salah satunya itu banyak perusahaan yang mulai menerapkan reimburse dulu deh gitu. Cashless-nya berkurang. Tapi dengan cara reimburse itu kan bukannya ya dari medical itu, artinya dari layanan kesehatan sendiri udah langsung Anda bayar sekian langsung tinggal diklaim.
tinggal dibayar oleh perusahaan gitu. Itu kan juga nggak mencegah sebetulnya, Dok. Secara pribadi mungkin iya ya, ada yang orang nggak punya cash di tangan untuk membayar dulu. Jadi yang biasanya, aduh batuk pilek aja gitu, dia langsung cashless. Ini dia bilang, aduh batuk pilek ntar gue habis 750.000, padahal bisa gue pakai untuk yang lain gitu. Oke, dia pertimbangannya nanti reimbursement-nya dia di kantor selama setahun berkurang nih. Oh itu termasuk itu ya? Iya. Oke. Dan ada juga yang perusahaan yang menerapkan, ada perusahaan yang malah nggak punya lagi employee benefits, dia tutup. Oh iya, jadi karena merasa this is not a good business, jadi ada beberapa perusahaan yang udah tinggalin. Udah dimakan BPJS nih. Iya. Gitu. Atau ya itu, they just like nggak kasih lagi benefit itu untuk untuk staffnya, pakai BPJS aja kalian. Jadi forced to use the BPJS 100%. Gitu. Ada juga yang gitu. Dan ya itu sebuah langkah yang tepat juga buat. Ya. Yang ketiga, banyak perusahaan dan kita di industri juga udah mulai mengkoordinasi antara kita. Ini fraud di sini, di sana, di sini, di sana, di sini, di sana, pemainnya sama. Oke. Apa nih yang harus kita lakukan? Nah, itu yang kita harus mulai minta bantuan dari regulator. Gimana kita bisa punya pool of data of fraud, waste, and abuse, atau nasabah-nasabah yang sudah kena ekstra mortalita ya, katanya waktu masuk itu udah preminya udah dinaikkan karena ada sesuatu hal, tapi nggak ngaku di perusahaan lain. Dia beli lagi polis tempat lain nggak ngaku kalau sebetulnya dia di sini udah kena. Jadi kita perlu seperti data slick gitu loh, Mas. Nah itu sekarang yang belum, dan kita perlu banget, industri perlu banget. Yang jadi challenge, data itu ditaruh di mana? Apa data itu terkumpul di AJI atau data itu di regulator? Karena itu kan data privacy katanya. Nah iya, itu gimana kalau misalnya data medis pasien nggak boleh keluar ke publik? Ya, sebetulnya kalau di Singapura, data itu ada di Life Insurance Association of Singapore. Jadi di AAJI-nya. AAJI-nya punya. Tapi kita minta laporannya itu datanya di masking. Jadi misalnya orang baru masuk gitu kan, tek namanya misalnya si A gitu. Nanti ada muncul ada polisnya yang fraud, suspected fraud. Atau ada polisnya yang ekstra premi di perusahaan lain. Tergantung perusahaan ini untuk mencari bukti-bukti lainnya gitu. Dan itu sudah cukup untuk mendorong otoritas hukum misalnya ya, untuk misalnya mencabut polis atau mungkin layanan medisnya tuh dihentikan gitu. Iya, atau dia nggak mau gitu kan, orang itu nggak boleh. Nah nanti dari sana kita bisa petakan nih, mana nih yang kira-kira nakal-nakal gitu kan, yang sengaja, soalnya ada lah, kita nggak menutup mata lah ya, Mas, ada sindikat lah ya, permainan antara dokter, rumah sakit, dengan klien, dengan agen gitu kan. Dulu ada kasus di satu tempat orangnya udah meninggal tapi masih ada klaimnya gitu ya. Gitu-gitu. Jadi dengan adanya data pooling itu sebetulnya diuntungkan banget perusahaan. Cuman masalahnya data privacy. Selalu yang diagung-agungkan tuh data privacy. Padahal kalau data itu untuk kepentingan orang banyak, harusnya itu bisa di-share. Cuman caranya nge-share gimana, itu yang harus kita cari. Kayak Singapura sebenarnya bisa jadi contoh ya. Artinya kita nggak terlalu kendala juga kalau ngeliat Singapura aja bisa gitu ya. We don't expose the name. We don't expose the individual identifications. We just know that keputusannya atas nasabah ini adalah apa gitu. Oke. Itu sih. Itu akan menurunkan banyak sekali case-case yang tidak layak cover lah katanya gitu. Oke, simpulannya Dok ya, sebetulnya kita sudah berada di track yang benar ya untuk bisa menekan inflasi medis serta sejumlah faktor yang bisa mendorong meningkatnya angka inflasi medis tadi, baik tadi fraud, abuse, lalu waste tadi ya. Dan mungkin Dr. Mira juga sangat optimistik semua bisa ditangani termasuk
bagaimana terbentuknya sebuah data pooling untuk semua kasus-kasus Iya. kesehatan. Iya. Tapi itu pernah dijadikan wacana dengan otoritas, dengan Kementerian Kesehatan? Iya, kita sedang berbicara tentang itu. Nah, memang asosiasi mengharapkan sekali itu ada juga secepatnya sejalan dengan penerapan POJK 36. Oke. Kalau memang itu bisa, kita akan sangat terbantu dan itu akan sangat mengontrol fraud, waste and abuse gitu. Oke. Sebetulnya BPJS Kesehatan punya, Tapi nggak mau di-share. ya nggak boleh mungkin secara itu kan institusional belum. Jadi Rahasia bagaimana perusahaan juga, terus dianggap juga tadi rahasia publik namanya identitas tadi ya, nggak boleh dikeluarkan ke publik. Nah sebetulnya TPA pun punya. TPA itu kan dia juga ngumpulin data dari berbagai perusahaan asuransi. Tapi bisa di-share nggak? Nah, kan nggak boleh di-share kan. Nah, itu bagaimana memanfaatkan data itu harusnya ya kan? Untuk yang punya kerjasama dengan TPA itu harusnya dia berhak dong untuk mengetahui ya kan, aku mau dikerjain nggak sama satu orang ini gitu. Ini tinggal mekanisme aja sih Mas kalau menurut saya. Iya. Baik, demikian Sobat Investor Trust perbincangan kita dengan Dr. Emira Upangat. Saya terbiasa menyebutnya dokter, padahal biasanya yang lain panggilnya Bu Mira gitu ya. Karena Mbak juga boleh dong. Mbak Mira. Ngiri kalau saya dipanggil Mas, maunya dipanggilnya Mbak juga. Iya dong. Ya, ada sebuah optimisme bahwa ke depan ya, Dok ya. Mbak Mira ya. Yes. Optimisme bahwa masyarakat akan bisa menerima layanan kesehatan yang baik. Tanpa harus menerima spending atau harus mengeluarkan spending yang besar karena sejumlah tindakan overtreatment, fraud atau waste yang tadi disebutkan oleh Dr. Mira lewat sejumlah regulasi yang sudah ditetapkan oleh OJK, salah satunya POJK 36 ya Dok ya. Lalu beberapa upaya yang juga dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, nanti akan ada semacam kolaborasi gitu ya Dok ya. Media ya. Media bantu pasti ya. harus ikut bantu. Support ya. Dan satu hal lagi, dibutuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik pada konsumen atau nasabah gitu ya Dok ya. Yes. Di ruang periksa, bahwa mereka juga harus kritis, mereka juga harus mau bertanya, mereka sama kalau kata Dr. Mira 5W1H, tahu apa dulu ya, ini obat apa gitu ya, why ya seperti itulah ya, mau bertanya. Dan semoga dengan kesadaran, dengan kolaborasi, dengan ekosistem yang semakin baik, Mercer Mars Benefit yang mengeluarkan angka proyeksi inflasi medis 17,8% bisa kita tekan, bisa turun menjadi 15% atau bahkan lebih rendah lagi. Ya. Gitu ya Dok. Insyaallah. Baik Sobat Investor Trust, demikian dialog konvergensi dengan Dr. Emira Upangat. Terima kasih Dok, terima kasih Mbak Mira gitu ya. Terima kasih kesempatannya. Semoga kita bisa berdialog lagi untuk beberapa hal terkait industri asuransi. Ya. Selamat sore.